Halo Sobat Donghua, udah pada nongkrongin kafe Donghua ya? Oke lah, tanpa menunggu lama kita lanjut ke episode berikutnya. Di episode sebelumnya, Hesian Ren tiba-tiba muncul dan meminta membuka pusaka Raja Mimpi karena dia membutuhkan sesuatu di dalamnya. Setelah berdiskusi, Xiaoyan menyerahkan keputusan pada Xuan Huang yang akhirnya memilih untuk membuka pusaka karena peluangnya lebih besar daripada resikonya. Pusaka artefak mata terlarang itu lalu diaktifkan oleh Gouyan, kemudian memancarkan cahaya yang menunjukkan lokasi pusaka utama di dasar laut. Mereka segera menuju tempat itu dan menemukan pintu masuk yang dilindungi larangan kuno, yang akhirnya harus dipecahkan oleh Gouyan. Memang kamu satu-satunya yang punya mata bagus. Gouyan menghembuskan nafas penuh gaya, seolah memberi penghargaan kepada Xiaoyan. Karena melihat wajahmu, biar ku beri lihat sesuatu. Dari tubuhnya, seberkas cahaya biru menyala, memancar seperti api dingin yang menusuk pandangan. Cahaya itu menempel pada garis-garis aneh yang mengunci celah retakan emas di depan mereka. Simbol-simbol misterius muncul, berkilau seperti ukuran dewa, namun tak bisa disentuh. Itu adalah segel waktu, ucap Gouyan. Nada suaranya berubah serius, bahkan aku tak bisa membukanya. Xiaoyan menoleh, alisnya terangkat. Jika bahkan kau tidak bisa membukanya, berarti tidak ada satu makhluk pun yang mampu memecahkannya. Gouyan mengibaskan lengannya dengan malas. Tidak begitu, segel waktu ini tidak perlu dibuka oleh siapapun. Saat waktunya tiba, segel itu akan terurai sendiri. Berapa lama? Xiaoyan bertanya dengan dingin. Gouyan mengangkat bahu. Dengan nada meremehkan, dia berkata, bisa beberapa bulan, atau selama beberapa tahun. Xiaoyan mendengus tidak sabar. Aku tidak bisa menunggu. Buka sekarang. Gouyan menatapnya dengan aneh. Kalau kupaksa kubuka, kemungkinan besar pintu masuk ini runtuh. Semuanya akan hancur. Apakah kau mengerti? Xiaoyan menyibitkan mata. Jadi sebenarnya kau tidak bisa atau kau tidak mau melakukannya? Ucapan itu seperti cambuk. Gouyan yang kini memiliki tubuh namun tanpa kepala, berani-beraninya sedikit sombong tadi. Sekarang wajahnya jelas berubah. Sebelum dia sempat membalas, Xiaoyan menggerakkan jari. Dalam sekejap, Gouyan terperangkap dalam 9 penjara. Suasana gelap, menindas, tanpa celah untuk kabur. Gouyan menggeram marah dari dalam. Keparat, aku sungguh-sungguh, kau tidak punya hati nurani sedikit pun. Dalam waktu singkat, makhluk itu sudah mencoba segala cara untuk meloloskan diri. Namun penjara Xiaoyan tidak bergeming sedikit pun. Xiaoyan melepaskannya kembali, menampakkan wajah datar. Sudah selesai bermain-main. Sekarang bisa kau buka. Gouyan terdiam, wajahnya langsung ciut. Baiklah, baiklah. Tapi jangan salahkan aku kalau pintu masuk ini runtuh. Kau sendiri yang memaksa. Pastikan tidak runtuh. Nada Xiaoyan dingin, tanpa kompromi. Gouyan mengerjap, tampak seperti ingin menangis. Pria kejam 1000 pisau, setidaknya berikan aku sedikit belas kasihan. Tidak ada waktu, potong Xiaoyan. Di samping mereka, Xuan Huang yang sejak tadi mengamati, akhirnya bersuara. Tenanglah, kita memang harus masuk ke dalam kuil kehidupan lebih cepat. Dia menatap Gouyan. Jadi, bagaimanapun juga, kita harus memerasmu sedikit. Gouyan memalingkan wajah. Matanya yang besar berwarna biru tampak sangat sedih, seperti seekor anjing yang tahu nasibnya akan buruk. Xiaoyan tidak memperdulikannya lagi. Di saat yang sama, perhatian mereka beralih pada topik yang jauh lebih penting. Rasiming. Aku tidak mengenal nama Qi Baihun itu, ujar Xiaoyan, tapi wanita cantik itu mengenalnya. Xuan Huang mengangguk, lalu memandang Ye Beijing. Sampai saat ini, Xuan Huang masih belum tahu bahwa Ye Beijing adalah salah satu peserta dari alam dewa kekacauan. Mereka tampak saling asing, namun Ye Beijing berbicara seolah dia punya hubungan lama dengan dunia Sanhai. Aku pernah datang ke sini sebelumnya, ucap Ye Beijing. Bahkan beberapa raja naga sebelum dirimu pernah berurusan denganku. Huh, Xuan Huang tertawa. Ada hubungan sedalam itu rupanya. Ye Beijing mengangguk, bibirnya melengkung sedikit nakal. Tubuh para naga dulu kuat-kuat, hanya saja teknik mereka agak buruk. Xuan Huang kaget, tapi hanya bisa terbahak. Xiaoyan tidak peduli mendengar itu. Dia mengangkat tangan, dan bendera jiwa melayang melepaskan jiwa-jiwa Rasiming yang tertangkap. Meskipun bebas, tak satu pun dari mereka bisa kabur. Xiaoyan memperhatikan mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Jadi mereka benar-benar hidup tanpa tubuh fisik. Hanya jiwa murni. Lalu bagaimana mereka berkembang biak? Dari puluhan jiwa, hanya 2 yang kuat. Sisanya lemah seperti anak kecil.
Bentuknya kabur, rapuh, seperti sekumpulan roh liar. Suan Huang ikut penasaran. Apakah jiwa dengan jiwa bisa melakukan hal itu? Xiaoyan menatapnya tajam. Bukankah kau seharusnya tahu lebih banyak? Bukankah ras naga sudah lama menghuni dunia Sanhai? Suan Huang mengangkat tangan, menghela nafas. Ada terlalu banyak ras di dunia ini. Ribuan lahir setiap milenium. Ribuan pula lenyap. Aku hanya memperhatikan hal yang berhubungan dengan naga. Siming bukan ancaman bagi kami, jadi aku tidak pernah mendalami. Feng Xi menimpali, wajahnya masih diliputi rasa ngeri. Aku hanya pernah mendengar nama mereka, tapi tak menyangka mereka sekuat ini. Jika bukan karena Xiaoyan, aku mungkin sudah jadi makanan mereka. Xiaoyan menunduk, mengamati kedua jiwa utama yang paling kuat. Namun, ada keanehan. Mereka tidak terluka, tetapi juga tidak memiliki kesadaran. Kosong, seperti kertas putih. Dia mencoba menyelidik, namun tak menemukan memori apapun. Jumlah informasi masih nol. Ras yang aneh, gumamnya. Tidak heran bisa tersembunyi begitu lama. Apakah pertemuan ini hanya kebetulan atau ada tangan tersembunyi yang mengatur semuanya? Sejak munculnya Changnis, Xiaoyan mulai yakin tidak ada yang kebetulan. Kemudian Xiaoyan menoleh kepada Ye Beijing dan bertanya dengan sopan, "Bisakah kau menceritakan apa yang kau ketahui tentang ras Siming?" Ye Beijing melangkah mendekat. Senyum lembut menghiasi wajahnya. Dia berhenti tepat di depan Xiaoyan, hanya sejengkal dari pelukan. Suara indahnya terdengar lirih dan menggoda. "Kau ingin tahu?" Xiaoyan mengangguk, tetapi senyum itu mendadak berubah getir. Sayang sekali. Matanya melirik ke arah Feng Xi, dingin dan tajam. Ketulusan hatiku tak sebanding dengan seorang gadis entah dari mana. Sekarang, aku tidak ingin mengatakan apapun. Di inti cerita kali ini, Xiaoyan menemukan segel waktu kuat yang tak bisa dibuka paksa. Suan Huang ingin masuk lebih cepat meski beresiko. Jiwa ras Siming terungkap sangat misterius dan tampaknya bukan muncul secara kebetulan. Dan Ye Beijing tahu sesuatu, tapi menolak berbicara. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.